Halo dulur, nggak pernah ya bikin video kayak gini, nggak sabar juga bikin video kayak gini karena jujur excited lihat permainan timnas Indonesia semalam karena buat saya sekali lagi pertama selamat juga buat timnas Indonesia bisa menghabisi kutukan selama 20 tahun nggak pernah menang di Midin Stadium Vietnam, bahkan kemenangannya ini luar biasa karena mirip dengan kemenangan 20 tahun yang lalu yaitu 3 gol tanpa balas. Nah, yang menarik di sini adalah Indonesia ini kan sebenarnya dalam kondisi yang compang-camping, tidak ideal karena beberapa pemain kena serangan demam, ada yang cedera dan sebagainya. Bahkan beberapa di antaranya itu adalah pemain keturunan yang selama ini digadang-gadang menjadi andalan Indonesia seperti misalnya Ivar Jenner, Rafael Strijk, Sandy Walsh gitu tidak bisa turun. Tapi ternyata dengan pemain keturunan yang lain seperti yang debut bahkan ya ada Tom Haye dan juga Ragnar atau Ranger ya. Ragnar atau Ranger Urat Mangun ini ternyata super mengejutkan. Mereka bisa tampil seperti sudah bertahun-tahun bersama dengan timnas. Artinya saya melihat di sini adalah kecerdasan dalam memahami taktikal yang mereka miliki. Bagaimana mereka dengan cepat bisa memahami taktikal yang diinginkan oleh seorang Sintayong atau STY. Sehingga tidak perlu waktu lama, mereka bisa langsung aplikasikan di dalam lapangan. Sebenarnya ini hal yang biasa ya kalau kita lihat di sepak bola Eropa itu kan tidak ada yang namanya TC jangka panjang. Bahkan untuk kelasnya Piala Dunia mungkin maksimal hanya 1 bulan atau 2 minggu sebelum turnamen. Ini saya yakini karena ada kecerdasan, intelijensia, dan kedisiplinan dalam menerapkan taktikal atau memahami taktikal yang diinginkan oleh seorang pelatih. Karena dari banyak informasi yang saya dapatkan selama ini terlibat dalam sepak bola atau ketika saya menjadi jurnalis bahwa sepak bola itu bahasa universal sehingga pemain-pemain asing pun yang bermain di Indonesia itu mereka bisa dengan mudah untuk berkomunikasi lewat bahasa di lapangan hijau. Tapi sekali lagi yang membedakan itu adalah intelijensia pemahaman tentang taktikal dan juga pengaplikasian di lapangan serta yang tidak kalah penting adalah disiplin dalam menekan ego. Nah, ini bisa kita lihat ya dari permainan Ragnar Oratmangun sendiri yang dia mengambil momentum sangat tepat sekali ketika melakukan skill individunya ketika mencetak gol kedua untuk Indonesia di menit ke-23-an kalau saya nggak salah. Bagaimana Ragnar Uratmangun ini yang biasanya lebih banyak beroperasi di sayap, kemudian untuk mendistribusikan bola, ketika itu juga dia tiba-tiba melakukan sebuah skill individu untuk melewati 4 hingga 5 pemain belakang Vietnam, kemudian untuk selanjutnya langsung menceploskan bola dari sudut yang menurut saya juga cukup sulit ya. Jadi sudutnya itu dari samping begitu, kemudian bisa menceploskan bola. Tentu ini memerlukan satu pengambilan keputusan yang tepat yang jujur biasanya tidak terlalu banyak dimiliki pemain kita. Kalau kita bicara tentang Tom Haye, banyak yang bilang kok mainnya kayak males ya, kayak entuk-entuk, kayak cuma jogging di lapangan. Kalau menurut saya, ini bisa jadi ini bisa jadi memang style bermain Tom Haye seperti itu. Ini justru mengingatkan saya pada beberapa playmaker atau gelandang flamboyan yang ada di era Ligina atau Liga Indonesia antara tahun 90 sampai 2000-an. Misalnya ada Carlos de Melo, kemudian ada juga Rodrigo Araya. Mereka ini bukan tipikal pemain yang suka berlari kiri kanan box to box muncul di mana-mana dan menghabiskan energinya hanya untuk berlari ke sana kemari. Tapi mereka pemain-pemain cerdas yang cukup berjalan saja, dia bisa melihat kawan di mana, lawan di mana, kemudian mendistribusikan bola dengan baik. Dia tahu kapan untuk mendelay bola, kapan dia harus mencoba menyerang ke depan, kapan dia mencoba untuk lebih banyak bermain di kotak tengah saja. Nah, ini yang dilakukan oleh Tom Haye dan justru sudah sangat lama sekali kita tidak melihat karakter permainan seperti ini khususnya di timnas Indonesia.
Mungkin kalau saya tidak salah, mungkin dulu ada seperti Fahri Husaini yang kayaknya hampir mirip-mirip seperti ini, yaitu lebih banyak melakukan delay, lebih banyak melakukan umpan-umpan ke depan daripada dia harus berlari ke sana kemari, sehingga ini menjadi satu keunggulan tersendiri. Nah, tentu saja hal-hal positif yang dihasilkan kita tidak bisa menutup mata bahwa ini juga hasil dari pemain keturunan, meskipun juga kita tetap harus mengapresiasi para pemain yang memang pemain dari Liga Indonesia yang terlibat, bahkan pencetak gol ketiga juga seorang Ramadan Sananta yang dia bisa benar-benar bisa menempatkan posisi dengan baik untuk mengambil bola muntah itu gitu. Namun tentu ini menjadi buah si malakama kalau menurut saya. Nah, tergantung PSSI sendiri pada akhirnya. Yaitu yang pertama adalah bisa jadi PSSI akan lebih semangat lagi untuk mengumpulkan banyak pemain keturunan di timnas Indonesia, karena sudah terbukti moncer khususnya yang di tahap ini ya. Kita tahu ada J.I. Jazz yang pemainnya juga sangat luar biasa, Nathan Choaon juga, dia juga keren banget, meskipun memang saya lihat belum maksimal, tapi Nathan sudah mulai bisa beradaptasi, naik turunnya bagus, kemudian bertahannya juga luar biasa. Tom Haye, Ragnar Uratmangun udah nggak diragukan lagi, memang kelasnya bisa bilang bukan kelas Asia Tenggara, sehingga ini bisa jadi untuk motivasi buat PSSI untuk cari lebih banyak lagi pemain keturunan, apalagi kabarnya sudah ada Martin Paes dan juga kiper Cyrus Margono ya, yang dari Panathinaikos dan juga Dallas FC ini dalam proses naturalisasi, proses kepindahan menjadi WNI. Khusus Cyrus bahkan sudah diambil sumpahnya sebagai uh, orang Indonesia WNI begitu. Nah, tentu ini bagi yang hatersnya pengen keturunan, tentu ini semakin membuat ya jadi mereka benci ke PSSI begitu ya. Tapi buat PSSI ini menjadi keputusan yang baik, karena ya mau nggak mau memang sudah membuktikan bahwa ini membuat timnas lebih baik lagi. Tentu saja bisa jadi akan membuat harapan pemain-pemain dari Liga Indonesia untuk bisa ke timnas ini semakin mengecil. Nah, ini kalau dari sisi yang pertama. Kemudian dari kalau kita bicara si Malakama tadi, bicara dari sisi yang kedua adalah kalau pelatih kita, kalau pemain kita mau berpikir lebih maju, atau juga PSSI bisa berpikir lebih maju lagi, tentu ini harusnya dijadikan motivasi. Motivasi bagaimana mengejar ketertinggalan kita dengan para pemain keturunan ini begitu ya, baik pemain, pelatih, klub, bahkan juga PSSI, karena ya harus diakuin liga kita, Liga 1 dan turunannya, bahkan sampai Liga Putri, kemudian ada elite youth gitu ya, itu masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi sebuah kompetisi berjenjang yang mampu menghasilkan pemain dengan kualitas yang luar biasa. Nah, kalau pemain keturunan ini kan memang dihasilkan dari kompetisi berjenjang di tempat kelahirannya masing-masing yang di Eropa itu, dan sudah punya jenjang yang baik. Nah, seharusnya memang selain menghasilkan pemain keturunan, PSSI juga harus bekerja lebih keras untuk bisa menghasilkan liga yang baik, dan turunannya, liga dan turunannya yang jauh lebih baik dari sekarang. Karena Liga Indonesia, Liga 1 ini sampai hari ini saya melihat belum menjadi liga yang sangat berkualitas, khususnya dari segi penyelenggaraan dan banyak hal yang lain. Ini yang harus diperbaiki. Semoga memang butuh waktu karena Liga Indonesia ini sudah berjalan sekian lama begitu ya. Memang butuh waktu, dan saya yakin sih PSSI sekarang di bawah Pak Erick Thohir pasti akan bekerja keras untuk liga ini bagaimana. Jadi dia bisa menjadi liga yang baik, tentunya akan menghasilkan pemain-pemain berkualitas bagus juga yang bisa jadi dilirik tim-tim luar, bisa jadi juga dari liga kita ini akan bersaing dengan para pemain keturunan juga untuk secara profesional mendapatkan tempat di timnas. Sekali lagi, selamat buat timnas Indonesia. Semoga kita bisa terus maju ke babak ketiga Piala Dunia, dan tidak menutup kemungkinan kalau memang Tuhan mengizinkan kita akan bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih.